Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Yang kami hormati Bapak Ustadz Darajat, yang mudah-mudahan senantiasa selalu dalam limpahan rahmat dan karunia serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Serta segenap rekan-rekan mahasiswa S2 Magister Pendidikan Agama Islam yang mudah-mudahan senantiasa selalu semangat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam kesehatan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Izinkan kami menyampaikan salah satu tugas dari Ustadz Darajat, yaitu adalah penggunaan software Atlasti. Software Atlasti yang digunakan untuk membantu penelitian kualitatif. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa kita telah diajarkan, telah diarahkan oleh Ustadz Darajat tentang penggunaan software-software untuk analisa kuantitatif. Maka pada hari ini sebagai tugas akan saya sampaikan berkaitan dengan software Atlasti. Namun sebelum saya menyampaikan, saya ingin istilahnya menyampaikan bahwa saya sendiri masih belajar, masih memperdalam lagi, masih butuh bimbingan, masih butuh arahan, masih butuh sekali dikoreksi, dan sangat butuh dikoreksi lah berkaitan dengan video yang saya buat ini. Semata-mata video yang saya buat ini adalah dalam rangka untuk mengingat dan belajar. Baiklah, saya langsung saja memperkenalkan terlebih dahulu software Atlasti ini. Untuk menginstalnya itu bisa download software yang ada di Google, itu lumayan banyak sekali, atau juga bisa membeli melalui marketplace. Ini saya download Atlasti, terus saya download itu menggunakan file torrent. Ada juga Atlasti yang versi 8, tapi saya lebih suka menggunakan Atlasti yang versi 9 karena sudah full version. Dengan adanya tugas ini juga saya banyak belajar juga dari berbagai tempat, berbagai literatur yang ada di internet, hingga mungkin sepemahaman saya ya seperti ini Ustadz, seperti apa istilahnya, baru belajar lah, alias otodidak. Maka mohon bimbingannya, mohon arahannya, seperti itu Ustadz. Oke, saya langsung saja. Untuk install, teman-teman bisa mendownload di Google, itu lumayan banyak sekali tersebar. Atau kalau kesulitan, bisa saja langsung nanti saya kasih linknya untuk di-download di deskripsi video ini. Kemudian untuk jenis softwarenya itu ada 3 hal ya. Ada software Atlasti yang berbasis web, ada juga yang berbasis installer Windows, ada juga yang
digunakan untuk laptop atau komputer yang sistemnya berbasis Macintosh atau perusahaan atau sistem yang dibuat oleh perusahaan yang logonya logo Apple Croak gitu. Nah, untuk saya perkenalkan dulu software Atlasti yang berbasis desktop ini, instalan ini ya. Saya bukakan, nah, seperti ini. Ini contoh interface atau tampilan atau user interface yang ada pada Atlasti yang diinstal di komputer jenis Windows. Sedangkan yang dibuat atau tidak perlu diinstal itu bisa menggunakan langsung berbasis web, yaitu dengan mengetik webatlasti.com ya. Bisa langsung mengetik di webatlasti.com ini. Kebetulan saya sudah membuat akun di atlasti.com ini. Ini tampilan berbasis webnya seperti ini. Contoh ada project yang saya buka. Ini contoh dari Atlasti-nya ya. Interview with George Hacker, interview with Susan Fries. Contoh ini saya bukakan salah satu. Di sini ada contoh interview ya, pertanyaan dan jawaban. Mengapa Anda tidak membuat Atlasti yang berbasis web? Ya. Di sini jawaban daripada Susan Fries. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa peningkatan milenial itu lebih suka dengan online dan banyak hal ya ke bawah. Kemudian di sini ada menu seperti kode manager, kemudian co-session manager, kemudian memo manager, kemudian hasil atau report. Untuk hasil atau report kita juga bisa mengklik report, kemudian create report ya. Ini hasil atau reportnya seperti ini. Kita bisa download hasilnya, atau modelnya pun kita bisa ganti mengenai download card atau juga menggunakan time map seperti ini. Namun ini masih belum di kode ya, masih belum di code manager. Kalau sudah di code manager akan lebih tertata rapi, lebih bagus lagi hasilnya seperti itu. Kalau yang ini berbasis web, tentunya harus ada internet full ya, internetnya cepat, banter, baru bisa menjalankan Atlasti berbasis web. Itu yang berbasis web. Kalau yang berbasis installer atau desktop ya seperti ini. Pertama, kalau kita ingin membuat project dari sebuah analisa penelitian, itu klik new project. Kita bikin, namanya adalah latihan Atlasti UMP. Create. Nah, ini adalah interface. Barangkali perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Ini tampilan interface daripada Atlasti pada project yang sudah saya buat, yaitu namanya projectnya latihan Atlasti UMP. Di sini ada beberapa menu-menu di atas ini. Ini namanya ribbon. Di sini ada menu home, file, search, analysis, import, export, tool, dan help. Kita lebih banyak di home ya, di home.
Di home ini kita bisa menambahkan dokumen, membuat entitas baru, mengedit komentar, navigasi, dan manajemen dokumen serta entitas yang lainnya di sini. Oke. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih kita penggunaan ini sebenarnya buat apa gitu? Jadi ini masih pengetahuan saya, Ustaz. Di SPSS itu kan menggunakan data kuantitatif alias data yang sifatnya adalah hitungan. Sedangkan data kualitatif ini sifatnya adalah lebih sangat mendalam sekali, mengerti dan memahami aspek-aspek yang ada, lalu membuat kesimpulan yang komprehensif. Itu pada penelitian yang berbasis kualitatif. Sedangkan kuantitatif itu berdasarkan angka-angka yang dihitung, yang dianalisa dengan berbagai rumus-rumus yang berkaitan dengan item-item yang diisi, seperti itu. Sedangkan pada yang kualitatif ini itu sepenuhnya adalah dari kemampuan, keberhasilannya itu dari kemampuan si peneliti sendiri, gitu. Mampu menganalisa, mampu memahami setiap detail hasil surveinya atau hasil analisanya atau hasil wawancaranya, itu dianalisa dan didiagramkan di software Atlasti ini. Oke, kita akan pelajari terlebih dahulu. Di sini ada menu explore. Di dalamnya ada dokumen, code, memo, network, dokumen group, kode group, memo group, network group, dan multimedia transcript. Di ini ada menu dokumen. Ini untuk memasukkan dokumen-dokumen yang sudah kita buat. Nah, seumpamanya di sini saya sudah membuat latihan Atlasti. Ini saya buat wawancara dengan salah satu kepala sekolah di Sirangbuk di sini, dalam rangka untuk peningkatan AKPK. Hal yang diteliti adalah supervisi akademik pada suatu satuan pendidikan, seperti ini. Cuma cuma sekitar 4 lembar lah. Ini akan saya masukkan ke dalam Atlasti ini. Caranya adalah dengan menambahkan dokumen, klik add dokumen, kemudian kita masukkan dokumen tadi di lembar wawancara peningkatan AKPK ini, di open. Kemudian sini itu bisa kita geser supaya lebih jelas lagi, geser ke kanan. Lalu kita akan membuat kode-kode dari setiap kata-kata yang ada di ini, yang ada di dokumen ini. Atau juga kita bisa membuat kode terlebih dahulu di menu kode manager. Nah, untuk membantunya kita juga bisa membuat word list atau juga word cloud, mana kata-kata yang sering banget muncul ya dalam wawancara ini. Sebagai contoh, kalau saya buat klik word cloud, di sini akan tampak guru di supervisi administrasinya. Itu di cloud kata-kata ini, berarti kata yang muncul paling gede ini yang paling sering yang paling sering ditampilkan atau diketik di dokumen tersebut. Di word cloud ini kita bisa melihat bahwa program supervisi administrasi guru ini yang sering banget muncul. Maka di sini kita akan membuat suatu diagram atau analisa dari supervisi yang telah dilaksanakan.
Caranya adalah kita membuat kode-kode terlebih dahulu. Kode yang akan kita bikin adalah intinya adalah supervisi akademik. Klik supervisi akademik atau di blok, kemudian diklik kanan code in vivo. Nah, ini sudah kita bikin kode, kemudian memberikan hadiah atau penghargaan. Kita juga bikin kode dari kata-kata ini. Code in vivo. Kemudian kita akan lagi membuat kode apa namanya tadi, tindak lanjut atas hasil evaluasi, RTL-nya lah ya, rencana tindak lanjut. Code in vivo. Kemudian waktu ya, kita juga bisa membuat waktu, kode waktu ya. Dan komponen administrasi ya, kita bikin kode dari kata komponen administrasi atau juga komponen supervisi ya, samalah intinya. Code in vivo. Kemudian kapan pelaksanaan supervisi. Ini juga kita bikin kode ini. Kemudian waktu ya, kalau waktu di sini kayaknya enggak muncul, jadi kita bikin sendiri waktu ya, quick coding. Di klik home, kemudian kode manager sini. Kapan waktu pelaksanaan supervisi, komponen supervisi, memberikan hadiah atau penghargaan, kita ganti dengan reward and punishment misalkan. Reward and punishment. Dan di sini kita bikin kata-katanya kita ganti rencana tindak lanjut evaluasi. Ini kita ganti komponen supervisi, komponen administrasi, supervisi. Nah, 4-5 kode saja. Jika sudah, kita teliti ulang lagi, kita masukkan kode-kode, masukkan kata-kata itu ke dalam kode. Ya. Supervisi akademik dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Dosi Rambok, merupakan agenda rutin atau semester, agenda rutin atau semester sekali guna mengevaluasi kinerja guru dalam proses pembelajaran dalam kelas, mengevaluasi kinerja tenaga administrasi tenaga pendidikan. Kita masukkan dalam kode kapan. Ini kita masukkan. Kemudian guru yang berprestasi diberikan penghargaan dan memberi uang pembinaan. Kita masukkan ke kode reward and punishment dan peningkatan kompetensi pribadi. Apply kode. Kemudian guru yang kurang baik pembinaan agar mereka mampu
meningkatkan kinerja. Nah, apply kode di reward and punishment. Kemudian tugas yang telah diberikan oleh guru dipantau. Pemantauan dibanding dengan rencana. Nah, penilaian kelas dipantau setiap bulan. Kesiswaan dipantau setiap bulan. Nah, ini kita masukkan dalam kode ini waktu ya. Kemudian penilaian terhadap kinerja guru dalam satu semester kita masukkan juga ke dalam kode kapan atau waktu. Kemudian hasil pelaksanaan evaluasi didasarkan untuk melakukan pemantapan dan perbaikan kinerja. Kita masukkan kode ini ke dalam rencana tindak lanjut evaluasi. Tuh. Program supervisi merupakan bagian dari program semester dan program tahunan. Nah, ini kita masukkan program supervisi, dilakukan sesuai jadwal. Nah, kita masukkan kodenya ke ini. Ya. Semua guru diajak musyawarah dalam menentukan program sekolah. Ini awal tahun pelajaran ini gurunya diajak untuk melakukan supervisi akademik dan juga melakukan pelaksanaan ini. Komponen terdiri administrasi PBM dan administrasi umum. Kita masukkan dalam kode komponen administrasi supervisi. Administrasi pembelajaran itu seperti ini, kita masukkan sampai 5. Ini kita masukkan dalam kode komponen. Nah, ini. Nah, ini kita apply-kan kodenya komponen administrasi supervisi, kemudian masukkan juga ke supervisi akademik. Kemudian ada 3 jenis administrasi guru. Nah, ini kita masukkan juga kode ini ke dalam kode komponen. Bimbingan arahan rapat bulanan. Ini juga kita masukkan dalam kode rencana tindak lanjut. Itu. Kemudian hasil supervisi ini juga masukkan dalam kode rencana tindak lanjut. Setelah kita bikin 5 kode ini, barangkali ada memo, kita masukkan memonya. Kemudian kalau nggak ada, kita langsung ke network. Di bagian network ini, ya, kita akan membuat network baru dengan cara klik create network. Tulis latihan network. Create. Setelah membuat ini, lalu kita memasukkan data-data tadi, kode-kode tadi dengan cara mengklik nodes.
mohon maaf, klik note, add note, kita tambahkan semua ini, kode ini di blok semua, kemudian klik add, menambahkan identitas, kita bikin bagan supervisi akademik, kemudian kita bikin bagian-bagiannya, komponen supervisi ini. Ya, dibikin semacam kayak apa ya, alur lah ya, alur supervisi akademik itu dilaksanakan kapan, apa yang disupervisi, komponen supervisinya di sini. Kemudian tindak lanjutnya bagaimana setelah dilakukan supervisi. Nah, tindak lanjutnya ada pembinaan dan lain-lain. Nah, sekarang guru yang sudah disupervisi itu dikasih apa? Nah, ini dipojokkan sini. Kemudian kita masukkan nickboard, add nickboard al common. Kemudian pada bagian pelaksanaan ini kita tambahkan juga al commonnya. Kemudian komponennya apa saja kita tambahkan. Kemudian rencana tindak lanjutnya kita juga tambahkan add ini. Kemudian reward and punishment kita juga tambahkan add reward and punishment. Seperti ini. Nah, kalau ngaturnya bingung, kita juga klik view, kemudian layout, circular. Kan terlalu jelimet, coba kita tata ulang supaya bagus. Itu window. Close aja. Terlalu jelimet juga ya. Kembalikan ke posisi awal dulu. Nah, seperti ini. Nanti saya akan mengkait-kaitan dulu. Ya. Di sini ada pengkodingan antar kode ini. Supervisi akademik dengan pelaksanaan supervisi. Kita kodingkan ini ke supervisi akademik. Nah, apa makna dari kapan pelaksanaan supervisi ini? Itu dimaknakan ke supervisi akademik sebagai apa? Pelaksanaan ini kan merupakan bagian dari supervisi akademik. Nah, berarti bagian dari itu merupakan part of ini. Sedangkan komponennya itu merupakan apa? Nah, kata-kata ini is property of dan lain-lainnya ya akan saya jelaskan nanti sebentar. Saya akan bikin ini penyatuan ini dulu ya, kaitan-kaitannya atau codingnya. Komponen supervisi akademik, komponen administrasi supervisi itu adalah properti dari supervisi akademik. Sedangkan rencana tindak lanjut ini ya disebabkan karena apa? Nah, di sini disebabkan karena dilakukan supervisi akademik. Di sini apa? Berarti cause of. Nah, reward and punishment, timbulnya reward and punishment ini disebabkan karena apa? Disebabkan karena ada tindak lanjut dari hasil supervisi. Berarti cause of ini. Nah, rencana tindak lanjut ini ya terjadi dikarenakan apa? Dikarenakan dilaksanakannya supervisi akademik. Di
Sedangkan komponen administrasi akademik ini merupakan bagian dari pelaksanaan supervisi. Kita pilihnya bagian dari is part of. Nah, sedangkan reward and punishment itu tidak ada kaitannya dengan komponen di dalamnya. Reward and punishment itu adalah hasil dari supervisi akademik. Kita bikin ini kan adanya reward and punishment itu adalah dari hasil rencana tindak lanjut evaluasi yang telah dilakukan. Reward and punishment ini itu dari supervisi akademik. Reward and punishment ini adalah istilahnya apa ya? Berkaitan erat dengan supervisi ini, is associated with supervisi akademik. Nah, seperti ini. Lalu kita coba tambahkan masing-masing neighbor kalau common. Nanti kita tata ulang yang rapi. Kemudian komponen supervisi akademik itu apa saja, tambahkan ini. Kemudian reward yang terjadi itu apa ya, kita tambahkan di neighbor. Rewardnya adalah memberikan hadiah, kemudian guru yang berhasil memberikan penghargaan dengan memberikan uang pembinaan, ya. Dan peningkatan kompetensi pribadi. Kemudian rencana selanjutnya apa? Ini bisa kita perkecil dulu. Lebih lebar. Kemudian reward and punishment. Ini kan sudah ya. Rencana selanjutnya apa dari hasil ini semua? Rencana selanjutnya kita coba tambahkan. Nah, ini rencana tindak lanjutnya akan dilaksanakan setelah dilakukan supervisi ini. Kemudian dari hasil supervisi ini akan muncul reward and punishment. Ini komponen yang dicek pada supervisi akademik apa saja, ya ini kita bikin bagian seperti ini. Pelaksanaannya kapan, ya. Kemudian peningkatan kompetensi. Ini masuk. Kita kasih warna biar bagus. Akademik, rencana tindak lanjut kita kasih warna misalnya hijau. Reward and punishment kasih warna biru. Kemudian komponen yang dicek apa saja kita kasih warna kuning. Kemudian kapan pelaksanaannya
kita kasih warna ungu namanya. Kemudian hal lainnya ini akan kita tata sesuai dengan istilahnya apa ya, bagus dan istilahnya hasilnya bagus lah intinya, hasil penataan ini semua, penataan layoutnya maksudnya. Saya kira seperti itu, Ustadz. Kalau mau bikin yang lebih bagus lagi, kita klik layout, orthogonal tree, ini lebih mantap lagi. Kalau mau model sirkular juga bisa, model single circle juga ada, organik seperti ini, atau radial seperti ini, atau hierarchical top and down. Nah, namun kita perlu lakukan penataan ulang di sini. Ada supervisi akademik. Reward and punishment seperti ini. Kemudian coba hierarchical bottom up ya, supervisi akademik ini menghasilkan reward and punishment ya. Mungkin seperti itu. Tadi barangkali barangkali butuh penjelasan berkaitan dengan kalimat coding antar kode-kode ini. Ada is part of, ada is cause of, ada is ada kontradiktif. Akan saya jelaskan di sini sebagai berikut. Tadi saya sudah membuat ringkasan di sini. Ada istilah is associated with titik-titik. Di menu ini tadi, di proses menghubungkan antar ini, bagian-bagian ini, contoh ya ini. Contoh misalnya hubungan dengan ini. Nah, contoh ini kita hubungkan ke sini. Ada continued by, mohon maaf, ini. Umpamanya ini kita hubungkan dengan ini. Nah, di sini terdapat kontradiktif, is is property of, is associated, is cause of, is part. Nah, akan saya sedikit jelaskan ya, mengenai bagian tersebut. Is associated with, atau ya, artinya adalah bahwasanya ini masing-masing kode ini memiliki kaitan. Nah, kaitannya apa? Dijelaskan pada tabel ini. Is associated with artinya adalah berkaitan dengan ini. Nah, bagian kode ini, kode A berkaitan dengan kode B. Kemudian kalau is part of itu bermakna bagian dari. Contoh di sini ada tadi komponen administrasi yang disupervisi merupakan bagian dari kegiatan supervisi yang dilaksanakan pada kapan. Nah, di sini ada waktunya, ada kode waktunya. Kemudian is cause of adalah penyebab dari. Nah, rencana tindak lanjut ini merupakan penyebab dari timbulnya reward and punishment. Reward and punishment ini adalah dalam rangka apa? Dalam rangka pembinaan, dalam rangka untuk peningkatan kinerja guru. Nah, supervisi akademik ini diselenggarakan dalam rangka untuk peningkatan kinerja guru. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara melaksanakan supervisi akademik.
komponen yang diproduksi apa saja, ini ada bagian-bagiannya. Kemudian kapan waktunya, di sini ada penjelasan waktunya. Rencana dilakukan apa? Nah, di sini ada rencana-rencananya. Lalu bagaimana dengan guru yang melaksanakan hasil yang dilaksanakan kepada guru itu baik ataupun buruk, apa yang dilakukan? Nah, dibuat reward and punishment. Ya, mungkin seperti itu penjelasannya. Insya Allah setelah saya dikritik nanti akan buat video lagi yang lebih bagus. Is A adalah merupakan, ya. Is property of adalah milik dari. Ya. Is cause of adalah penyebab dari. Kontradiktif adalah kontradiksi atau kebalikan. Mungkin itu saja sedikit pembahasan berkaitan dengan software Atlasti ini. Oh ya, di terakhir hasil ini kita juga bisa mengekspornya ke dalam dokumen dalam bentuk bitmap ataupun XPS atau juga di print. Ya, kalau kita print bisa print dalam bentuk PDF atau juga langsung di printer dan menghasilkan bagan resolusi tinggi yang dapat dibaca. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada penjelasan yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon bimbingannya dari Ustadz Darujat. Mudah-mudahan saya mendapatkan bimbingan lebih mendalam lagi berkaitan dengan penggunaan software ini. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.